Bentuk sederhana dari 3 per akar 6 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, kita tulis 3 per akar 6 adalah pecahan dengan penyebut bentuk akar, yaitu akar 6. Untuk merasionalkan caranya, kita kalikan bentuk akar dari penyebut per bentuk akar dari penyebut, yaitu kita kalikan akar 6 per akar 6. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sama dengan 3 akar 6 adalah dari 3 dikali akar 6, sedangkan penyebut 6 adalah dari akar 6 dikali akar 6. Ingat bahwa kuadrat dari suatu bentuk akar hasilnya adalah bilangan yang berada di dalam akar. 3 per 6 bisa kita sederhanakan dengan dibagi 3. Maka kita peroleh akar 6 per 2 atau setengah akar 6. Jawaban yang benar adalah C. Berikutnya, soal nomor 6.2. Bentuk sederhana dari 12 per 5 akar 3 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, kita tulis 12 per 5 akar 3. Untuk merasionalkan penyebut dari bentuk akar ini, cukup dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Tidak perlu dikalikan 5 akar 3 per 5 akar 3. Yang kita ambil hanya bentuk akar dari penyebutnya saja. Maka kita tulis sama dengan 12 per 5 akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. Andaikan ditulis 5 akar 3 per 5 akar 3 juga boleh. Akan tetapi pada akhirnya nanti 5 per 5 itu akan hilang karena disederhanakan. Kemudian kita gunakan kaidah pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 12 akar 3 adalah dari 12 dikali akar 3. Sedangkan 5 dikali 3 adalah dari 5 akar 3 dikali akar 3. Ingat, akar 3 dikali akar 3 sama artinya akar 3 dikuadratkan, maka hasilnya adalah bilangan yang di dalam akar, yaitu 3. Kemudian 12 ini kita nyatakan sebagai bentuk perkalian yang memuat faktor 3 menjadi 4 dikali 3. Supaya apa? 3 dan 3 ini bisa kita bagi dengan cara kita coret misalnya ya. Hasilnya sama dengan 4 akar 3 per 5 atau 4 per 5 akar 3. Jawaban yang benar adalah D. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 6.3. Bentuk sederhana dari akar 20 dibagi akar 28 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, kita tulis akar 20 dibagi akar 28 sama dengan akar 20 per akar 28. Tanda bagi titik 2 kita ganti dengan tanda bagi per. Kemudian akar 20 per akar 28 dapat dinyatakan sebagai bentuk akar tunggal, yaitu akar dari pecahan 20 per 28. 20 per 28 kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut dibagi 4. Kita peroleh akar 5 per 7. Nah, sekarang kita gunakan sifat. Ketika kita punya akar pembagian
maka dapat dipisah menjadi bentuk pembagian akar-akar, yaitu akar 5 per akar 7. Seakan kita putus akarnya menjadi akar 5 per akar 7. Akar 5 per akar 7 penyebutnya adalah bentuk akar. Maka bisa kita sederhanakan dengan cara mengalihkan terhadap akar 7 per akar 7. Setelah itu, kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Perkalian dua buah bentuk akar, maka bilangan yang di dalam akar bisa dikalikan. Adalah akar 35, sedangkan akar 7 dikali akar 7 sama artinya akar 49. Akar 49 adalah 7. Atau kita gunakan konsep ketika bentuk akar dikuadratkan, maka hasilnya adalah bilangan yang di dalam akar, yaitu 7. Akar 35 per 7 dapat dinyatakan sebagai 1/7 akar 35. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah A. Berikutnya, soal nomor 6.4. Bentuk sederhana dari 14 per akar 2 ditambah 3 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, kita tulis kembali 14 per akar 2 ditambah akar 3. Untuk merasionalkan penyebut akar 2 ditambah 3, caranya pecahan ini kita kalikan dengan sekawan penyebut per sekawan penyebut. Sekawan dari akar 2 ditambah 3 adalah akar 2 dikurangi 3. Sekawannya plus adalah min, sekawannya min adalah plus. Maka kita tulis bentuk aslinya 14 per akar 2 ditambah 3. Tetap kita tulis apa adanya, dikalikan sekawan per sekawan. Kemudian pembilang kita kalikan pembilang, penyebut kita kalikan penyebut. Untuk pembilangnya 14 cukup ditempelkan di depan tanda kurung dari akar 2 dikurangi 3. Sedangkan penyebutnya adalah perkalian suku 2 yang operasinya saling berlawanan, yaitu ditambah dan dikurang, sedangkan suku-sukunya sama persis. Maka yang demikian ini kita nyatakan sebagai bentuk selisih kuadrat, yaitu akar 2 dikuadratkan dikurangi 3 dikuadratkan. Bagian pembilang kita biarkan apa adanya, penyebut kita hitung hasil pengkuadratannya. Menjadi 14 dikali dalam kurung akar 2 dikurangi 3 tetap, per akar 2 dikuadratkan adalah 2. Ingat, kuadrat dari bentuk akar hasilnya adalah bilangan yang di dalam akar. Dikurangi 3 kuadrat adalah 9. Sekarang kita menghitung penyebutnya. 2 dikurangi 9 adalah negatif 7. Nah, 14 yang di luar kurung bisa kita bagi dengan negatif 7. Hasilnya adalah negatif 2 yang di dalam kurung tetap. Kemudian negatif 2 ini kita kalikan dengan sifat distributif ke dalam kurung, yaitu negatif 2 dikali akar 2, kemudian negatif 2 dikali negatif 3. Hasilnya adalah negatif 2 akar 2 ditambah 6. Ingat, min dikali min plus. Atau kalau dibalik, sama dengan 6 dikurangi 2 akar 2. Jawaban yang benar adalah B. Oke, biar lebih jelas, kita berikan contoh soal berikutnya. Soal nomor 6.5. Bentuk sederhana dari 34 per akar 3
dikurangi 2 akar 5 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Kita tulis kembali soalnya. Kemudian kita kalikan bentuk sekawan dari akar 3 dikurangi 2 akar 5. Bentuk sekawannya adalah tinggal mengganti tanda min ini menjadi plus. Ingat, kalau plus sekawannya berubah menjadi min, kalau min sekawannya berubah jadi plus. Kita kalikan sekawan per sekawan. Yang depan adalah pecahan aslinya, yang belakang adalah sekawan per sekawan. Kita kalikan seperti cara sebelumnya. Untuk pembilangnya 34 tinggal menempel di depan kurung, sedangkan untuk penyebutnya perkalian dari suku 2 yang suku-sukunya sama tetapi tanda operasinya berlawanan, maka kita nyatakan sebagai selisih kuadrat, yaitu akar 3 dikuadratkan dikurangi 2 akar 5 dikuadratkan. Hasilnya adalah pembilangnya tetap, penyebutnya akar 3 dikuadratkan adalah 3, kuadrat dari bentuk akar, hasilnya adalah bilangan yang di dalam akar. Kemudian 2 dikuadratkan adalah 4, sedangkan akar 5 dikuadratkan, 5-nya keluar. Ada operasi pengurangan, ada perkalian. Perkalian kita prioritaskan untuk kita hitung lebih dulu. Maka bagian pembilang tetap, penyebutnya 3 dikurangi 20. Min 20 dari min 4 dikali 5. 3 dikurangi 20 kita hitung, yaitu negatif 17. 34 yang di luar kurung bisa kita bagi dengan negatif 17. Yaitu hasilnya adalah negatif 2. Di luar kurung. Dalam kurung tetap. Kemudian ada kalanya optionnya bentuknya masih dalam bentuk memuat kurung seperti ini. Tetapi ada kalanya negatif 2 ini dikalikan dengan suku-suku yang di dalam kurung dengan sifat distributif. Kita kalikan ya. Untuk antisipasi, mungkin satu saat ada yang dinyatakan dengan cara membuka kurung. Negatif 2 dikali akar 3 adalah negatif 2 akar 3. Negatif 2 dikali 2 akar 5 adalah negatif 4 akar 5. Jawaban yang benar adalah C. Jadi di sini memang sifat-sifat yang kita tayangkan di depan tadi harus kita ingat, kita hafal, kita pahami, dan kita kuasai. Soal berikutnya. Soal nomor 6.6. Bentuk sederhana dari 6 per 4 min 2 akar 5 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Kita tulis soalnya. 6 per 4 dikurangi 2 akar 5. Penyebutnya 4 dikurangi 2 akar 5. Untuk merasionalkan, kita kalikan dengan sekawan per sekawan. Sekawan dari 4 dikurangi 2 akar 5, tinggal mengganti tanda min menjadi plus. Sama dengan, ini adalah pecahan aslinya, kita kalikan sekawan per sekawannya. Kita lakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Untuk yang atas tinggal menempel di depannya. Yang bawah kita nyatakan sebagai selisih kuadrat. 4 kuadrat dikurangi dalam kurung 2 akar 5 dikuadratkan. Sama dengan bagian pembilang tetap. Penyebutnya 4 kuadrat adalah 16. Kemudian yang di dalam kurung ini kita kuadratkan. 2 kita kuadratkan tersendiri, hasilnya 4. Akar 5 dikuadratkan tersendiri, hasilnya 5 keluar dari dalam akar. Kemudian min 4 dikali 5 kita hitung, yaitu negatif 20. Sehingga penyebutnya 16 dikurangi 20 adalah negatif 4. Di sini suku-suku yang di dalam kurung 4 dan 2 akar 5.
masing-masing bisa kita bagi dengan bilangan 2. Yang mana pembagi 2 itu kita keluarkan dari dalam kurung. Maka kita dapatkan bentuk baru, yaitu 6 dikali 2 sebagai pembaginya, 4 dibagi 2 adalah 2, 2 akar 5 dibagi dengan 2 hasilnya akar 5, penyebutnya tetap. Sama dengan 12 dikali dalam kurung 2 plus akar 5 per min 4. 12 dibagi dengan min 4, hasilnya adalah negatif 3. Kemudian negatif 3 kita distributifkan seperti soal sebelumnya. Hasilnya adalah negatif 6 dikurangi 3 akar 5. Negatif 3 dikali 2 adalah negatif 6. Negatif 3 dikali positif akar 5 adalah negatif 3 akar 5. Maka jawaban yang benar adalah A. Saya kira 6 soal dengan berbagai variasi tadi sudah cukup mewakili untuk tadi merasionalkan pecahan bentuk akar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bisa memberikan pencerahan dan bisa dipahami dengan baik, membantu belajar kalian dalam rangka mempersiapkan menghadapi ujian sekolah USBN. Sukses untuk kalian semuanya. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.